Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Fansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya masih sendiri, belum ditemani sama sahabat karib saya, Mas Fadli ya, beliau masih ada di Bali karena kita kemarin di Jumat kemarin kita berangkat, hari Sabtunya ada seminar di Bali ya. Kemudian Senin Selasanya kita ada private mentoring dan saya baru pulang di hari Rabunya tanggal 8. Dan Mas Fadli ternyata extend ya. Beliau ngajak anak istri, beliau masih liburan di Pulau Dewata, Kota Bali ya. Jadi saya masih sendirian. Oke, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mau bahas atau mau melanjutkan pembahasan tentang lot yang ideal dalam trading di video YouTube kita di NFC Forex TV ya, 3 hari yang lalu. Di sini 3 day ago ya. Tentang penting lot ideal dalam trading. Nah, di samping itu juga sebelum saya melanjutkan materi lot yang ideal dalam trading ini, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa cek juga ya. Yang pingin saya bahas ya, atau juga ada yang beberapa hal yang pingin saya luruskan juga, beberapa komentar dari teman-teman gitu. Oke, kita lihat dulu di kolom komentar. Di sini sudah ada banyak ya. Di antaranya ini dari Mas Sapi Darman ya, 2 hari yang lalu beliau menyampaikan DA akan menghitung lot yang direkomendasikan setelah menaruh SL. Nah ini dia. Bukannya lot dimasukkan terlebih dahulu atau order terbuka, order limit yang otomatis sudah memasukkan jumlah lot baru pasang SL gitu ya. Oke. Nah, saya malahan ingin meluruskan dulu. Jangan-jangan kita ini berbeda pendapat, berbeda mazhab tentang rules money management kita gitu. Bisa jadi mungkin money management yang Mas Sapi Darman gunakan berbeda dengan yang money management yang kita gunakan gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi berbeda. Kalau misalnya berbeda, ya nggak ada yang bisa disalahkan kan gitu ya. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah tentunya kan gitu. Nah, di sini saya mau meluruskan. Jadi memang benar. Jadi kita menaruhkan dulu, kita input dulu nilai entry kita berapa, kemudian kita tempatkan juga nilai stop loss kita berapa gitu ya. Baru langsung kita place order, secara otomatis lotnya akan terpasang di sana gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita buka kolom chart ya. Kolom chart apa? Langsung aja kita buka MT4-nya, teman-teman. Kita buka MT4. Di sini saya sudah ada pair Euro GBP ya, di pair Euro GBP kemudian Euro GBP dan di time frame H4 ya, di time frame H4. Di sini sudah saya sediakan, di sini sudah ada area yang sudah saya marking. Ada di time frame H4 ya, di time frame H4 yang mana area ini adalah area buy kita, teman-teman ya. Di sini adalah area buy kita. Jadi ada rally base rally ya. Ini adalah area buy kita yang mana saya akan menempatkan pending order buy limit saya di harga ini atau di area ini ya. Nah, selanjutnya maka seperti yang saya sampaikan tadi atau Mas Sapi Darman sampaikan tadi di kolom komentar ya. Jadi saya tinggal masukkan nilai entry saya, yaitu ada di 0,88289 ya. 0,88289 saya bulatkan ke atas jadi 29 ya, 290. Kemudian stop loss-nya teman-teman, nah ini dia di 0,88030 saya kurangi 10% dari ATR ya. Teman-teman, di sini berarti Euro GBP saya anggap 6 pips ya. Jadi saya kurangin 6 pips dari 88030 ya. Jadi 0,879 berarti ya, 7970. Nah, kemudian di sini ada take profit ratio nih ya. Take profit ratio. Take profit ratio itu apa? Jadi take profit ratio itu adalah mau banding berapa teman-teman ambil profitnya dari harga entry sampai dengan loss gitu. Jadi perbandingannya gitu. Dari harga entry sampai banding loss saya mau ngambil berapa kalinya gitu.
Mau 1 kali, 2 kali, 3 kali. Contoh seperti ini. Ini areanya, ya, ini areanya. Kita mau ngambil TP1 misalnya. TP1 berarti kalau misalnya harga naik di atas garis biru ini, maka kita taking profit TP1 misalnya gitu ya. Kemudian kita mau ngambil TP2 berarti dia di atasnya lagi. Mau ngambil TP3 kita diambil sampai ke atasnya lagi. Nah, seperti itu ya. Nanti secara menggunakan Dwian Anggara Trading Assistant ya. Jadi DATE itu adalah Dwian Anggara Trading Assistant, teman-teman. Kemudian kita masukkan input dulu. Contoh misalnya kita mau meresikokan per transaksinya adalah 1%. Jadi dan kita mau ngambil TP1 dulu. TP1 kita buat taking profitnya TP1, risk by persennya adalah 1% dari modal misalnya gitu ya. Maka kita langsung aja tekan page order. Paham? Nah, ini dia. Sudah ya. Oke, karena ini dikurangin 6 pips tadi ya, berarti lebar areanya itu adalah sampai sini. Sorry. Belum keluar. Nih. Nah, lebar areanya sampai sini ya. Sebentar. Ini kita delete dulu. Coba baru aja. Nah, ini sampai sini ya. Berarti TP2-nya jadi kita bisa langsung tahu teman-teman. Aduh, ini kemana sih? TP1-nya berarti kita kalau misalnya dia loss, kita akan sebentar, ini agak susah nih ya. Oke, malahan ini yang keluar, malahan itu yang keluar. Nah, ini TP1 berarti di sini ya kan? Kemudian kalau misalnya TP2-nya berarti dia di atasnya sini, TP3-nya berarti di atasnya sini. Nah, di sini. Ya. Oke, jadi kita langsung tahuan, teman-teman. 1% dari modal misalnya. Jadi resiko saya, kalau misalnya hit SL, saya akan kehilangan berapa? $73 misalnya. Kemudian kalau misalnya profit di TP1, saya akan mendapatkan profit $73 juga. Gitu ya. Nah, saya mau ngambil TP2 nih. Mau ngambil TP2, saya langsung tinggal ganti aja nih di take profit rasionya itu jadi 2. Saya place order. Paham? Nah, ini dia kan? Sudah. TP2 berarti 70. Berapa tadi? 73 dikali 2 berarti kan? Jadi 147 ya. $147. Saya mau ngambil TP3 berarti tulis lagi di sini 3, place order lagi. Ini di sini TP3 kita. TP3 kita adalah 221. Nah, secara keseluruhan teman-teman, ketika teman-teman misal kalau misalnya loss berarti 73,73 dikali 3 karena 3 kali entry ya. 1 entry untuk TP1, 1 entry untuk TP2, 1 entry untuk TP3. Tapi kalau loss kan cuma sekali doang ya. Langsung dia loss, stop loss langsung hilang semua. Kalau loss, teman-teman berarti kehilangan sekitar $221. Berarti 3% tuh ya, 3%. Kehilangan $221. Tapi kalau profit, teman-teman dapat $221 di TP3. Kemudian di TP2-nya dapat 147. Kemudian di TP1-nya teman-teman dapat 73 pip ya. Kalau misalnya harga turun kemari, nah ini turun kemari, kemudian harga naik lagi dan sentuh TP3, peluang teman-teman dapatnya adalah berarti saya ambil kalkulator aja.
berapa tadi? 221 ditambah 147 ditambah 73. Ya kan? Teman-teman dapat peluang $441. Atau bisa jadi di sini 1%, di sini 2%, di sini 3%, jadi totalnya adalah 3% dari modal. Gitu ya. Jadi ininya diinput dulu nilai nilai harga limitnya, harga price yang mau kita entry-nya di mana. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil di bawahnya sini, aduh mas saya nggak mau di situ ngambilnya, saya mau ngambilnya yang di bawahnya, boleh. Nah, contoh misalnya saya mau entry-nya di sini, ya boleh. Mungkin TP1, TP2-nya akan lebih dekat lagi di sini, lebih dekat lagi ya di sini jadi TP1-nya, TP1-nya di sini, TP2-nya di sini, TP3-nya di sini. Paling resiko kalau harga nggak masuk ya, dan harga ternyata cuman kiss di atas doang, habis itu melanjutkan trennya. Jadi kalau misalnya bisa teman-teman mau input di sini di tengah-tengah ini boleh-boleh aja. Di tengah-tengah ini misalnya berapa? 0,88156. Langsung aja dibuat nih. TP3-nya pasti di sini nanti di tengah-tengah nih. Ini kita hapus dulu misalnya ya. Ini juga terlalu besar bagi saya nilainya 1%. Jadi biar masih ingat, saya hapus dulu. Kalau misalnya teman-teman mau entry di sini boleh juga 88156. Jadi 88156. Stop loss-nya sama. Ini TP3-nya. TP3 ada di sini ya. Oh ya, di sini. Ini TP1 tadi kita, TP3-nya ada di sini. Lebih deket. Dapatnya 223 sama. Ya kan sama. 223 yang di sini sama karena kita resikonya apa? 1%. Dengan yang di sini tadi sama. 220 juga kan tadi, 222-an. 223, 222 gitu. Ya. Nih. Coba. Ini sama-sama 1%. Tapi di 88289 ya. 88289. Ketika saya entry, resiko yang dihasilkan sama. Ini dia. 220. 220 yang ini TP3 juga 223. Kembali ke teman-teman terserah entry-nya mau di mana. Mau entry-nya di dalam sini, di setengahnya, di middle-nya boleh ya. Atau mau di proksimalnya, kita bilang ini harga proksimalnya boleh ya. Atau mau di 25% di bawahnya lagi boleh ya. Jadi risk-nya tapi lebih cepat gitu kan. Reward-nya lebih cepat dapatnya. TP3-nya lebih cepat seperti ini. Ini mungkin TP1 atau TP1 setengah di sini ya. Kalau misalnya kita ngambil entry di tengah-tengah sini di middle 1,5. Tapi kalau misalnya teman-teman entry di sini udah dapat TP3. Jadi gitu ya perbandingannya ya teman-teman ya. Clear ya, mudah-mudahan clear ya di sini ya. Nah, itulah kenapa saya lebih memilih resiko by persen. Karena kalau misalnya saya memilih resiko 1%, ya berapapun modal saya, maka resiko yang saya keluarkan tetap 1% gitu ya. Berapapun modal saya, berapapun lebar area saya, tetap 1%. Ini di sini di kasus di Euro GBP, saya nggak tahu berapa lebar areanya ini. Kita ukur aja teman-teman dari sini. Oh ini ada langsung ya 186 pips ya. Oh bukan. 32 pips ya. 32 pips ya. 32 pips. Jadi lebar area dari sini ke sini itu adalah 32 pips. Berarti kalau misalnya kita profit itu ada sekitar dari sini dari sini sampai kemari itu ada 96 pips, teman-teman. Lebar area dengan 32 pip dan kita mau TP3 sampai dengan 96 pip dengan perhitungan 1% dari modal tetap akan sama. Gitu ya. Seperti tadi, 1% berarti 3% tinggal dikalikan aja gitu. Jadi teman-teman akan dimudahkan, sangat dimudahkan dengan menggunakan Dwi Anggara Trading Assistant. Mudah-mudahan teman-teman di sini jelas ya, tergambar atau terjawab cara ngukur atau cara ngitung money manajemennya seperti apa. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Cara ngukur lebar area Mas, nah ini dia ya dari Mas Ahmad Amir. Cara ngukur lebar area yang menggunakan
kita menggunakan tools, ada iZone ya, ada iZone. Jadi di sana langsung ketahuan, teman-teman bisa kan ketahuan harga proksimalnya dan harga distalnya berapa. Jadi harga proksimal dikurangin harga distal, tinggal dibuat seperti itu. Atau harga tertinggi dikurangin harga terendahnya, jadi langsung ketahuan nilai lebar areanya. Oke. Lebih baik Pak menggunakan load calculator. Nah ini sama. Jadi Dwi Anggara Trading Assistant ini adalah load calculator. Hanya saja load calculator langsung kita input di sini, ya kan? Langsung kita input di sini. Ketika place order langsung terpledge atau udah langsung terpasang ya, terpasang di sini di MT4 kita. Jadi nggak perlu lagi kita pasang lagi berapa lotnya, jumlahnya lotnya, langsung dah masuk ke sini. Oke. Kalau pakai sen sama nggak sih Mas dari Mas Santoso Abimayu? Sama ya, sama Mas Santoso. Kemudian setuju coach, saya dari Mas Mulyono Abdi. Setuju coach, saya sekarang ini nggak begitu peduli dengan teknik metode. Toh ini cuma probabilitas sedewa apapun. Yes, betul ya. Ya kok. Yang penting teman-teman punya teknik yang profit. Itu dia. Tanda kutip ya, pakai tanda kutip. Teman-teman punya teknik yang profit. Kalau misalnya tekniknya nggak profit, ya nggak usah dipakai ya. Teman-teman punya teknik yang profit. Teknik yang profit, soalnya gini, teknik yang profit suatu saat pasti akan mengalami drawdown atau akan mengalami banyak SL-nya juga gitu ya. Hanya saja teman-teman perlu pertahankan teknik tersebut. Kalau memang sudah terbukti profit gitu ya. Kalau nggak terbukti profit, jadi membuktikan teknik ini profit atau enggak ya perlu beberapa tahun, perlu dites bertahun-tahun gitu ya. Nah teman-teman nggak perlu menghilangkan uang untuk ngetes di akun real. Saya tes ini 1 tahun. Kehabisan waktu teman-teman bisa melakukan backtest ya, di backtesting. Ada kita kelas backtesting ya, punya Mas Dwi Anggara. Itu di sana dijelaskan bagaimana cara detail backtest. Jadi menghemat banget waktu kita ya, uang kita juga gitu. Jadi nggak perlu terlibat dengan uang real ya. Kemudian oke, dari Mas Fernanda Eka Saputra. Pak, bagi tabel MM-nya dong. Yang sekiranya kalau loss strike nggak capek, kelamaan buat recovery-nya RR 1/4. Cuma win rate 40%, sering kena SL. Kadang running 1/3 udah balik hit SL. Nah ini dia. Kalau misalnya Mas Fernanda Eka Saputra ternyata sering dapatnya 1/3, jangan pakai 1/4. Gunakan 1/3 aja. Toh buktinya 1/3 juga udah profit tuh kan? Gitu ya. Jadi ada di videonya Mas Dwi Anggara itu tentang membahas tentang ini juga, tentang money management ya. Kalau misalnya memang teman-teman win rate-nya, jadi tidak perlu memperbaiki yang tidak rusak teman-teman. Ya. Kalau misalnya teman-teman tidak rusak nih di 1/3-nya, ya sudah cukup di 1/3. Ada teman kita juga yang 1/7-nya itu, 1/7, 1/1-nya itu sekitar 80%. Ya 82% kalau nggak salah. Dia pingin, kenapa kalau 1/2 gue loss mulu gitu ya. Ya udah dipertahankan aja 1/1-nya. Toh buktinya making money kan 1/1-nya gitu. Jadi jangan mengubah sesuatu hal yang tidak rusak. Itu ya. Oke? Nah, ini dari Mas HST Channel, jarak pips SL dibagi risk ketemu lot ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Jadi itu mudah-mudahan teman-teman bisa terjawab perbedaan antara money management. Jadi gini, money management ini sebenarnya banyak caranya. Makanya tadi ya, ada yang menggunakan fixed lots ya. Ya nggak salah juga kalau misalnya memang teman-teman bisa menghasilkan profit dan konsisten, bisa WD konsisten juga gitu ya. Nggak ada yang salah terhadap fixed lot tersebut gitu ya. Ada teman saya juga menggunakan fixed lots. Ya nggak apa-apa kalau misalnya dia memang bisa berhasil dan bisa making money dari fixed lots-nya tersebut. It's good gitu ya. Ya hanya saja saya tidak nyaman dengan menggunakan fixed lots karena saya punya lebar area atau punya trading plan yang areanya atau lebar areanya itu berbeda-beda. Nggak bisa 10 pip semuanya, nggak bisa. Jadi resiko saya jadi ngawur atau resiko saya jadinya berubah-berubah gitu ya. Kadang di sini ya bisa, misalnya di sini bisa loss tadinya 1%, di sini loss-nya 1,5%, di sini malahan jadi 2% gitu kan. Jadi sangat tidak sehat bagi saya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang punya teknik dan punya ilmunya dan expert di money management seperti itu, yes, go ahead ya.
pakai aja gitu ya. Jangan terganggu dengan wah kata Mas Teguh harusnya seperti ini, jadi diubah gitu ya. Jangan ya. Kalau misalnya memang teman-teman udah bisa buktikan profit dari money management seperti itu, boleh. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Thank you atas attention, atas perhatiannya. Kalau misalnya memang teman-teman video ini bermanfaat, video ini bisa untuk teman-teman trader lainnya yang pemula mungkin gitu ya, yang bisa buat pembelajaran teman-teman yang lainnya, teman-teman trader yang lainnya, silahkan di-share teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye.